Soto pakai undul-undul, saya Fadil mau pidato dengan juri tak boleh tidur. Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya, presiden boleh bangga dengan jabatannya, Rusia boleh bangga dengan senjata-senjata ciptaannya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad boleh bangga mengucap salam dan menjawab salam, karena Islam agama rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang mana akan menjadi kedua, marilah sama-sama kita berpuja-puji. Patutnya kita bersyukur sebelum Allah menghancur lebur, layaknya seperti lautan bubur. Selawat bermahkotakan salam kita haturkan kepada pahlawan pada pasir, hakim tertinggi, jaksa termulia, siapa yang agung, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih Pak Betul, yang saya hormati Bu Dini, yang saya hormati Dewan Jurinya Arif dan Bijaksana, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan dua patah kata, yang mana yang telah saya patah-patahkan menjadinya iman para remaja milenial. Facebook, Instagram, Twitter, dan ini yang paling terakhir, yang paling fenomena, yaitu PUBG, Free Fire, Mobile Legends, TikTok. Gara-gara satu lagu hingga jadilah hancur bangsa kita dengan lagu entah apa yang merasukimu. Apa kita nyanyikan sekali? Buka amat juga yang merasukimu. Kasih takut yo untuk tanya orang kenal. Buka hadirin dan hadirat yang dirahmati, yang setiap kali hanya sibuk mengupdate status di Facebook, sibuk bermain game, yang tak kalah lain sibuk selfie. Mau kemana-mana selfie, mau berangkat sekolah selfie, mau makan selfie, mau minum selfie, mau mandi selfie. Bahkan ada yang kecelakaan di jalan raya, bukan malah menolong, malah selfie. Ya Allah, inilah fakta yang terjadi zaman sekarang. Pak, Bu, generasi all, karenanya tidak salah kalau heran generasi kita sekarang adalah serba online. Mau makan online, mau berpergian online, mau undang penceramah online, semuanya tak bisa lepas dari online. Ada akil menikah bisa ditaji lewat online, betul? Para wanita yang dirahmati Allah, Gus Dur dulu pernah ditanya oleh seseorang, Gus, bagaimana hukumnya nikah lewat telepon? Waktu itu belum ada WhatsApp seperti sekarang. Gus Dur menjawab, iya gak apa-apa sih, tapi waktu mau jibak lewat telepon. Para warga net yang dirahmati Allah, ya itulah gambar perilaku generasi kita yang tidak bisa lepas dari dunia maya. Kaitannya dengan pemuda kita saat ini, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya, yang artinya begini, pemuda hari ini adalah penentu masa depan. Karena bila pemuda kita hari ini perilakunya bijak, maka tak menutup kemungkinan bangsa kita akan hancur lebur layaknya seperti lautan bubur. Na'udzubillah min dzalik. Anak perempuan hari ini adalah ibu dari generasi masa depan. Manakala perempuan kita hari ini rusak, maka akan banyak bayi-bayi lahir tanpa ayah alias anak zina. Maka banyak perempuan hanya menjadi pelampiasan pemuas hawa nafsu lelaki, hidung belang yang tak bertanggung jawab. Na'udzubillah min dzalik. Coba sekarang kita cek sama-sama di handphone Anda masing-masing, ketik halaman pencarian Google. Data pemuda tercandu narkoba tahun 2018.
Berapa yang muncul? Ya Allah, ternyata 5,9 juta anak Indonesia tercandu narkoba. Pak, Bu, pertanyaan kita sekarang, inilah pemuda kita, harusnya dia menjadi penegak agama, bukan mengisap narkoba. Nauzubillah min dzalik. Coba sekarang kita cek lagi data keperawanan anak 2018. Berapa yang muncul? Ya Allah, ternyata 62,7% remaja tak perawan lagi. Astagfirullahaladzim. Mari cek lagi, ketik anak lahir di luar nikah tahun 2018. Berapa yang muncul? Ternyata 24,9%. Maksudnya dari 1000 kelahiran, sebanyak 24,9% hasil hubungan di luar nikah. Ya Allah, inilah fakta yang terjadi tahun lalu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, daripada kita berpikir yang tidak pernah kenal hadis, maka marilah sama-sama anda semua mendengar cerita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memuntahkan susu unta yang diminum dari unta zakat. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meminum susu unta dan rasanya cukup lezat. Ya Allah, lezatnya. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada pembawa susu tersebut, rasanya memikirkan soalan yang tak kenal hadis. Maka marilah kita saling mengajak, saling mengingatkan supaya tidak menjadi sebab kehancuran bangsa Indonesia tercinta. Kalau anda mau tidak menjadi sebab kehancuran bangsa Indonesia tercinta, maka mintalah kepada Allah, karena Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Allah tempat minta segala sesuatu. Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Sadaqallahul azim. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat mengambil hikmahnya. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah dulu di Priaman. Bagus tidaknya ceramah saya ini, harap maklumi masih cari pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.